Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rida Sunarti, mahasiswa Universitas Abulia Tama, Fakultas Perikanan, Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas final saya, MK Teknologi Lemak dan Minyak. Dosen pengampu Ibu Indria Makfira, STP MSI. Profil asam lemak minyak ikan dari kepala dan tulang ikan tuna dan potensi minyak ikan gabus sebagai sumber asam lemak omega 3 dan 6. Yang pertama, profil asam lemak minyak ikan dari kepala dan tulang ikan tuna. Ikan tuna merupakan komoditas ekspor utama Indonesia. Pemasaran ikan tuna dilakukan dalam bentuk produk segar atau pendinginan, filet beku, stik beku ikan kaleng, dan tuna loin. Limbah atau hasil samping perikanan adalah bagian yang tidak dimanfaatkan untuk diolah lebih lanjut setelah bagian yang dimakan atau dagingnya dipisahkan. Tulang ikan adalah bagian yang menjadi limbah industri perikanan. Sampai saat ini belum mendapatkan perhatian pengolahan ikan. Limbah industri perikanan merupakan yaitu limbah yang selama ini belum ditangani secara optimal. Salah satu bentuk pemanfaatan limbah industri perikanan yang dapat dimanfaatkan adalah pengolahan, yaitu minyak ikan. Minyak ikan mengandung lemak yang kaya akan vitamin A dan asam lemak omega 3 yang baik untuk kesehatan. Pengolahannya menjadi minyak ikan diharapkan dapat mengurangi produksi limbah kepala ikan maupun tulang ikan tuna yang dihasilkan dari proses pengolahan tuna loin. Sumber utama minyak ikan omega 3, 6, dan 9 yaitu asam lemak omega 3, omega 6, dan omega 9 merupakan asam lemak esensial yang diperlukan oleh janin dan bayi untuk perkembangan otak dan daya tahan tubuh terhadap penyakit, serta perkembangan indera penglihatan dan sistem kekebalan tubuh bayi dan balita. Asam lemak omega 3, 6, dan 9 banyak terdapat pada ikan laut seperti ikan tuna, salmon, sarden, dan tenggiri. Manfaat dari minyak ikan itu sendiri yaitu membantu mengurangi resiko dari kolesterol tinggi, membantu pengurangan resiko kanker, menambah kebutuhan gizi pada ikan, membantu perkembangan indera penglihatan dari sistem kekebalan tubuh bayi dan balita, kemudian meningkatkan kecerdasan dan memperkuat daya ingat, menambah kecerdasan otak, mencegah penyakit jantung koroner, mengobati kerontokan rambut, berpengaruh pada retina mata, menjaga keseimbangan fisiologis tubuh, meningkatkan kecerdasan dan memperkuat daya ingat, dan yang terakhir membantu perkembangan fisik dan motorik pada bayi. Di sini saya menggunakan bahan yang dipakai adalah kepala ikan tuna loin yang diambil dari tempat penanganan ikan tuna loin. Prosedur pembuatannya yaitu kepala dan tulang ikan tuna terlebih dahulu dicuci dan dibersihkan. Kepala dan tulang ikan tuna diperoleh, dicuci bersih, dan dilakukan pemisahan. Sisa-sisa daging yang ada dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil guna untuk mempermudah proses ekstraksi dengan cara pengukusan. Ekstraksi minyak yang diawali dengan penimbangan sampel kepala dan tulang ikan yang telah dicacah masing-masing sebanyak 1 kilo, kemudian dimasukkan ke dalam panci pengukusan. Kemudian sampel dimasak menggunakan metode cara pengukusan selama kurang lebih 3 jam. Sampel yang telah dimasak dimasukkan ke dalam kain saring dan dipres. Cairan yang dihasilkan ditampung dan dilakukan dekantasi selama kurang lebih 3 jam. Kemudian minyak kasar yang diperoleh kemudian dipisahkan dengan air yang tersisa dengan menggunakan corong pisah. Dengan menggunakan metode dimodifikasi.
minyak ikan kasar dari kepala dan tulang ikan tuna tersebut kemudian dimasukkan ke dalam corong pisah dan dicampur dengan 60 ml petroleum ether serta 25 ml N-heksana. Campuran tersebut kemudian dikocok kurang lebih 10 menit, lalu didiamkan dan selanjutnya dilakukan pemisahan antara lapisan minyak dan air. Kemudian lapisan minyak yang dihasilkan diberikan Na2SO4 sebanyak 5-10 gram untuk mengikat air yang tersisa dan selanjutnya dilakukan evaporasi terhadap lapisan minyak tersebut sehingga diperoleh minyak dari kepala dan tulang ikan tuna. Minyak ikan selanjutnya disimpan untuk dianalisis. Parameter analisisnya yaitu parameter yang dihasilkan dalam penelitian ini meliputi rendemen, berat jenis minyak, bilangan penyabunan, bilangan iodin, bilangan thiobarbituric acid atau TBA, dan profil asam lemak. Sedangkan rendemennya yaitu rendemen minyak dari kepala dan tulang ikan tuna. Bilangan iod atau jumlah iod diabsorpsi menunjukkan ketidakmajemukan minyak. Ke dalam sejumlah sampel minyak atau lemak ditambahkan iod yang berlebih. Kelebihan iod dititrasi dengan natrium tiosulfat sehingga iod yang diabsorpsi oleh minyak atau lemak dapat diketahui jumlahnya. Sedangkan bilangan penyabunan yaitu sejumlah alkali yang dibutuhkan untuk menyabunkan sejumlah minyak. Bilangan penyabunan dinyatakan sebagai jumlah miligram KOH yang dibutuhkan untuk menyabunkan 1 gram minyak atau lemak. Kemudian proses analisisnya adalah sebagai seperti yang saya sebutkan tadi prosedur penyabunannya, yaitu 50 ml KOH beralkohol, kemudian Erlenmeyer yang telah berisi contoh minyak dan KOH beralkohol dihubungkan dengan pendingin tegak atau hot plate digunakan untuk mereflux contoh sampel semuanya tersabunkan. Sehingga semua larutan bebas dari butiran lemak biasanya membutuhkan waktu selama 1 jam. Selanjutnya, larutan didinginkan dan bagian dalam pendingin tegak dibilas dengan aqueous dan ditambahkan 1 ml indikator PP. Titrasi dengan HCl 0,5 dan hingga warna merah jambu hilang. Dengan hal yang sama dibuat blanco. Jadi dari profil asam lemak minyak ikan dari kepala dan tulang ikan tuna, di sini dapat kesimpulannya yaitu yang pertama, karakteristik fisik yakni rendemen minyak dari kepala dan tulang ikan masing-masing sebesar 12,11 dan 9,85% dengan berat jenis masing-masing sebesar 0,92 mg per mili dan 0,90 mg per mili. Sedangkan karakteristik kimia seperti bilangan asam, iod, dan penyabunan serta TBA dari minyak kepala dan tulang ikan tuna masing-masing sebesar 2,10 mg KOH per gram dan 2,88 mg KOH per gram. Begitu juga yang selanjutnya. Yang kedua, asam lemak tidak jenuh mendominasi minyak dari kepala maupun tulang ikan tuna. Minyak ikan dari kepala ikan tuna mengandung 25 jenis asam lemak terdiri dari jenis SFA 20,8%, 7 jenis MUFA sebanyak 11,92%, 8 MUFA. Sedangkan pada minyak dari tulang ikan tuna mengandung 26 jenis asam lemak terdiri dari 11 asam lemak jenuh SFA, 7 tunggal MUFA, dan 8 PUFA. Yang terakhir, kandungan PUFA N3 dan PUFA N6 dari minyak kelapa ikan tuna masing-masing sebesar 35,83% dan 32,42%.
Sedangkan kandungan PUFA N3 dan PUFA N6 minyak tulang ikan tuna masing-masing sebesar 25,98% dan 23,05%. Di sini minyak tulang ikan tuna sebanyak 2,27%. Tingginya rasio PUFA N3 per PUFA N6 tersebut menunjukkan bahwa kualitas minyak dari kepala ikan tuna lebih baik bila dibandingkan dengan kualitas lemak dari minyak tulang ikan tuna. Yang kedua, potensi minyak ikan gabus sebagai sumber asam lemak omega 3 dan 6. Minyak ikan kaya akan asam lemak tidak jenuh, baik tunggal dan ganda, yang sangat baik dikonsumsi untuk meningkatkan kesehatan manusia. Asam lemak tidak jenuh tersebut dikenal sebagai omega 3, terdiri dari asam linoleat, asam eicosapentaenoat atau EPA, asam docosahexaenoat atau DHA, dan omega 6 terdiri dari asam linoleat, asam arachidonat atau ARA. Di sini manfaat dari ikan gabus sendiri yang utama adalah sebagai makanan. Namun demikian, daging ikan gabus digunakan juga sebagai makanan fungsional dan bahan baku farmasi. Daging ikan ini kita ketahui mempunyai khasiat biologis bagi tubuh manusia. Ekstraksi minyak ikan. Ekstraksi adalah pemisahan suatu zat dari campuran dengan pembagian sebuah zat terlarut antara dua pelarut yang tidak dapat tercampur untuk mengambil zat terlarut tersebut dari suatu pelarut ke pelarut lainnya. Di sini ekstraksi yang dilakukan dengan metode sokletasi, yaitu sokletasi merupakan suatu metode pemisahan komponen yang terdapat dalam sampel padat dengan cara ekstraksi berulang-ulang dengan pelarut yang sama, sehingga semua komponen yang diinginkan dalam sampel terisolasi dengan sempurna. Cara ekstraksinya yaitu 500 gram filet daging ikan kemudian dicuci hingga bersih, lalu digiling dan dikeringkan dalam oven vakum selama 3 jam dengan suhu 70 derajat Celcius. Selanjutnya diekstraksi selama kurang lebih 50 menit pada suhu kurang lebih 80 derajat Celcius dengan pelarut N-heksana. Setelah itu, ekstrak yang diperoleh didestilasi pada suhu kurang lebih 70 derajat Celcius selama 60 menit. Kemudian ekstrak yang telah didestilasi di oven pada suhu kurang lebih 50 derajat Celcius selama kurang lebih 25 menit. Kemudian minyak ditimbang sebanyak 25 mg di dalam tabung reaksi bertutup, ditambahkan 1 ml larutan NaOH 0,5 N dalam metanol, lalu dikocok atau diaduk selama 1 menit. Kemudian tabung ditutup rapat dan dipanaskan di dalam pemanasan air selama dengan suhu 100 derajat Celcius selama 5 menit. Kemudian didinginkan hingga suhu berkisar antara 30 sampai 40 derajat Celcius. Ditambahkan 1 ml BF3 dan tutup rapat kembali tabung. Lalu dipanaskan di dalam pemanas air 100 derajat Celcius selama 5 menit. Kemudian didinginkan hingga suhu 30 sampai 40 derajat Celcius. Lalu larutan NaCl jenuh sehingga terbentuk dua lapisan, yaitu air dan lapisan N-heksana. Lapisan N-heksana yang terbentuk dipisahkan sehingga yang tersisa hanya lapisan air. Lapisan air diekstraksi kembali dengan 1 ml N-heksana. Lapisan N-heksana yang terbentuk diambil dan disatukan dengan lapisan N-heksana yang pertama. Ekstra N-heksana ditambahkan 50 ml Na2S4 dan biarkan selama 15 menit. Selanjutnya dievaporasi fase cair bebas air diinjeksikan sebanyak 1 ml untuk dianalisis dengan menggunakan alat gas kromatografi.
dari kesimpulan yang kedua, yaitu komposisi asam lemak dari minyak ikan gabus. Yang pertama, SFA sebanyak 42,790%, MUFA sebanyak 31,287%, PUFA sebanyak 25,923%, sedangkan untuk asam lemak omega 3 sebesar 10,852%, yang terdiri dari asam linoleat 1,216%, EPA sebanyak 5,323%, sedangkan DHA 4,313%, dan omega 6 untuk asam linoleat sebesar 15,071%, sedangkan untuk rasio atau perbandingan omega 3 dan omega 6 pada minyak ikan gabus masih dalam rentang syarat perbandingan yang dianjurkan, sehingga masih memenuhi persyaratan. Dilihat dari kandungan asam lemak minyak ikan gabus mengandung asam lemak omega 3 dan omega 6 dengan perbandingan dalam batas yang dianjurkan, sehingga minyak ikan gabus berpotensi sebagai sumber omega 3 dan 6 dari salah satu ikan air tawar yang banyak dikonsumsi masyarakat. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu